Mbak Santi masih ada? Mas Yoyo juga nggak ada ya? Perannya Mas Yohana jadi ketua manajemen 5 ngapain sih? Ini pada dengerin nggak tahu ya? Kenapa malam ini sepi sekali, tidak ada yang menjawab. Ada capek tah? Bantu. Lapar makan. Ya nak apa-apa Mbak Umi. Walah. Mbak Santi perannya di BEM sebagai sekretaris ngapain? Semangat kerja rapat rutin. Ya, jadi kan ada tugas-tugas yang harus dilakukan sebagai sekretaris. Ya, nanti kalau jadi ketua juga ngapain perannya. Gitu ya. Jadi itu komponen kelompok, ada status, norma, peran, terus ada lagi sosialisasi. Yaitu proses manakala seorang anggota baru dalam suatu kelompok mempelajari sistem nilai, norma, pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok yang akan dimasukinya. Jadi, kalau mbak-mbak sama mas-mas tergabung dalam suatu kelompok, misalnya kelompok baru, Mbak Santi sebelumnya pernah ikut BEM apa ini baru pertama kali Mbak? Sama. Nah dulu waktu pertama kali gabung, Mbak kan pasti Mbak Santi dikasih tahu dulu kan tugasnya ngapain aja, BEM itu gimana kerjanya secara keseluruhan, terus apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Iya enggak Mbak? Ada sosialisasi seperti itu enggak? Misalnya juga dulu waktu mbak-mbak sama mas-mas gabung UT, kan ada istilahnya kayak ada orientasi mahasiswa baru kan, dikasih tahu di UT itu gimana cara kuliahnya, terus apa yang harus dilakukan, kalau misalnya ada kendala nggak bisa ikut kuliah gimana, kayak gitu. Nah, jadi setiap orang ketika masuk suatu kelompok yang baru atau dia jadi anggota baru, pasti harus diberi sosialisasi. Jadi biar perilakunya itu bisa sesuai dengan kelompok tersebut. Jangan sampai begitu nanti masuk kelompok situ, ternyata malah perilakunya bertentangan. Nah, nanti kan nggak bisa jalan sama kelompoknya. Itu sosialisasi. Terus yang kelima itu ada kekuatan atau power. Jadi kelompok mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi perilaku para anggotanya. Iya, jelas. Jadi kayak misalnya di UT, mbak-mbak sama mas-mas diharuskan mengikuti kuliah 8 kali pertemuan, 2 kalinya tatap muka, 6 kalinya online, ya kayak gitu, ya kan. Jadi kan mbak-mbak sama mas-mas kan mau nggak mau harus mengikuti aturan itu, jadi mempengaruhi perilakunya. Diikut kuliah online sama datang ke TMS untuk kuliah tatap muka seperti itu. Jadi ada istilahnya secara nggak langsung bisa punya kekuatan untuk memaksa anggotanya lah paling nggak. Maksudnya secara tidak langsung itu kasarnya bisa dibilang memaksa karena mau nggak mau kan anggota kan harus ngikutin aturan kelompok.
Biasanya gitu. Nah, juga biasanya ada kalau kelompok, ketua kelompok, kalau bisa ya jangan sampai menang sendiri, tetap harus berdasarkan musyawarah. Artinya semua anggota kelompok setuju apa enggak kalau misalnya ada aturan yang baru apa. Jangan diputusi sendiri. Nah, ini di kekuatan atau power ini ada beberapa, ada reward power itu memiliki kemampuan untuk memberikan penghargaan kepada orang lain. Jadi misalnya di satu kelompok itu ada yang berprestasi kayak di UT yang IP-nya bagus misalnya, dia akan diberi penghargaan, mungkin bisa berupa beasiswa atau apa itu reward power. Terus kalau koersif itu kekuasaan yang mempengaruhi anggota melalui pemaksaan, penundaan hadiah, bahkan hukuman itu tadi. Kayak harus apa? Misalnya kan aturan yang dibuat di kelompok itu kan memaksa anggota untuk mematuhinya. Jadi kan kalau misalnya nggak mau ikut aturan ya sudah jangan masuk kelompok ini. Misalnya seperti itu. Terus kalau legitimate power itu kekuasaan yang berasal dari persepsi anggota kelompok memiliki hak untuk apa ini nggak kelihatan saya. Untuk apa itu tadi? Untuk mempengaruhi mereka. Jadi memang kayak apa namanya? Secara nggak langsung kita sebagai anggota suatu kelompok itu pasti akan menganggap bahwa misalnya ketua kelompok itu pasti punya kekuasaan lebih, itu sudah pasti. Nah, itu legitimate power. Jadi kita sebagai anggota kelompok itu sudah beranggapan seperti itu. Terus kalau yang keempat itu ada expert power, pengaruh yang berasal dari keahlian seseorang atau kelompok. Misalnya, oh ya Mbak Sandy hobi fotografi enggak sih? Iya. Yang di kelas manajemen 5 yang punya suatu keahlian apa misalnya. Nah, itu kan bisa mempengaruhi dalam hal yang diahlikan itu tadi. Misalnya Mbak Santi canggih fotografi, berarti nanti kalau misalnya ada sesuatu yang berhubungan dengan fotografi, Mbak Santi bisa mempengaruhi yang lain, misalnya seperti itu. Jadi expert power. Jadi ada expert itu kan ahli gitu. Iya, bahasa Indonesianya. Jadi ahli dalam bidang tertentu. Jadi seperti itu. Terus kalau referen itu pengaruh berasal dari perasaan seseorang terhadap suatu kelompok. Jadi apa yang dirasakan anggota itu seperti apa, itu bisa mempengaruhi anggotanya. Jadi ada 5 ya. Apa aja tadi power? Ada 5. Kekuatan tadi ada 5 apa aja? Keyword bersifat lagi. Oke, terus kalau itu kalau komponen kelompok apa aja? Kalau komponen dari kelompok apa aja? Ada berapa komponen kelompok?